Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3091 membayar nyawanya. Suara gemuruh bergema di seluruh jalan Taiko. Ruang abadi masih bertarung, terlihat bahwa sisa hari telah kehilangan angin, dan kekuatan Sueji secara bertahap menghilang, sementara permaisuri pengadilan surgawi bertarung semakin sengit, dan cahaya abadi sangat indah dan cerah. Semua kaisar dan dewa akan sangat senang melihat pemandangan berdarah iblis suci. Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara retakan kecil, yang cukup tajam, lebih mengejutkan daripada suara gemuruh. Suara itu berasal dari Chaos Cauldron, dan sebuah celah benar-benar terbuka. Bos. Kata-kata dari Chaos Cauldron penuh dengan air mata, dan Chaos Fire dan Chaos Thunder juga tiba-tiba kehilangan spiritualitasnya. Panggilan itu lemah dan penuh kesedihan. Itu sangat redup, dan aura perkasa yang seharusnya menjadi kuat tiba-tiba menjadi putus asa. Pada adegan ini, hati para kaisar dan dewa yang menyaksikan bergetar. Semua orang yang hadir tahu apa artinya ini, berarti bahwa Ye Chen dimakamkan dan tuannya dimakamkan, yang mempengaruhi senjata kelahirannya sendiri, api yang kacau dan guntur yang kacau, yang sangat dekat dengan destruktif. Untuk sesaat, wajah Dewa Jenderal dan semua kaisar pucat. Terlalu banyak orang meneteskan air mata, terlalu banyak orang tersedak, dan wanita cantik menangis dengan air mata berlinang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata-kata permaisuri yang masih bertarung pucat dan tidak berdaya. Matanya, yang awalnya acuh tak acuh, langsung diselimuti kabut air, memantulkan cahaya peri, dan memadat menjadi es. Dua garis kristal air mata mengalir ke seluruh dunia keindahan. Itu adalah air mata Cusuan dan Culing, serta air mata Wu Lei dan Ruoxi. Dua garis air mata melintas, dan aura permaisuri langsung menjadi tidak stabil. Telapak tangan yang mengenai Kenzhou, yang seharusnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, juga kehilangan kekuatannya pada saat itu. Sekali lagi, momentum permaisuri anjlok, dan ada lagi tanda perpisahan. Di sisi yang berlawanan, mata Kenzhou berbinar, dan dia sepertinya melihat petunjuknya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa ada yang salah dengan permaisuri, dan dia dalam keadaan bugar, dan dia baik-baik saja. Akan berpisah. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Bisakah Zhou menyeringai dengan muram dan membentuk kembali tubuh iblis itu? Di atas Sueji, dia mengaktifkan berbagai metode terlarang. Setan itu berguling ke langit, dan lampu kehancuran saling silang. Engah. Kaisar wanita berdarah, dan terlempar keluar oleh tombak, tubuh perinya terbelah, dan darah menyembur keluar, dan sebelum dia bisa terbentuk, hari kematian datang lagi, dan sebuah jari menembus alisnya, dan terluka parah tubuh primordialnya, hampir terpisah di tempat, cahaya peri abadi yang memantulkan darah tidak hanya meredup, tetapi juga sangat tidak stabil. Engah, engah, engah. Adegan setelah itu sangat menyedihkan, permaisuri sering berdarah, jatuh dari langit berulang kali, sosok cantik, bermandikan darah, tidak bisa berdiri diam setelah dipukuli habis-habisan oleh Kenzhou. Jalankan. Bisakah Zhou menyeringai dengan muram, menusuk dengan tombak, membawa kekuatan menghancurkan orang mati? Permaisuri dengan paksa berbalik, menyeret tubuh peri berdarahnya, dan lolos dalam sekejap. Jangan khawatir, masih ada lagi. Bisakah mulut Zhou sedikit melengkung, dan di antara alisnya, pedang iblis roh primordial menebas, melukai roh primordial permaisuri dengan parah untuk kedua kalinya. Bayar nyawanya. Meskipun desisan datang dari mulut permaisuri, itu datang dari Cusuan dan Culing. Mereka menstabilkan sosok mereka dan merobohkan Kenzhou dengan satu telapak tangan. Rambutnya yang acak-acakan sepertinya telah menjadi wanita gila keluar masuk, yang menyerang tanpa biaya, mengorbankan hidupnya dengan darah berulang kali, sampai darah dan tulangnya runtuh, dan darah yang sudah lemah mewarisi batas, memudar lebih cepat hingga menghilang sepenuhnya. Bahkan jika semuanya abadi, aku akan tetap membunuhmu. Bisakah Zhou menjadi gila? Mata merahnya bersinar dengan cahaya tirani, dan serangan itu menjadi lebih ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam pertempuran Kaisar Surga, tidak ada pertahanan awal, dan itu semua adalah taktik melukai musuh sebanyak 1000 dan melukai diri sendiri sebanyak 800. Di dunia kecil, para kaisar ingin keluar, tetapi terhalang oleh keabadian. Warna darah tercermin di ruang yang berbeda, dan penglihatan kuno dan hancur telah menjadi pemandangan paling berdarah.
Pada akhirnya, permaisurilah yang dirugikan, tidak peduli betapa sulitnya mendukung negara gabungan. Mati. Bisakah Zhou, dengan wajah ganas, membunuh dalam sekejap, menembus permaisuri surga dengan tombak lain? Bayar untuk hidupnya. Mata kaisar wanita dipenuhi dengan air mata, mulut gioknya dipenuhi darah, dan dia memegang tombak perang dengan erat. Di antara alisnya, ada pertemuan cahaya langit abadi, yang berubah menjadi pedang bercahaya roh primordial, mengabaikan tubuh iblis dari sisa hari, langsung menyerang tubuh roh primordialnya. Ini adalah serangan terakhir yang dia korbankan sebelum dia berpisah. Pukulan, pengetahuan yang nyata. Engah. Darah Kaisar Dao menyilaukan, kepala Ken Zhou terlempar setengahnya, dan darah serta tulang tubuhnya beterbangan, menendang ke belakang. Permaisuri juga gemetar, terhuyung ke belakang. Pada saat ini, seluruh tubuhnya telah dimusnahkan untuk selamanya, dia bergoyang beberapa kali di langit, dan akhirnya jatuh dari langit, terpisah menjadi 4 orang selama musim gugur, satu adalah Chu Xuan Chuling, yang lainnya adalah Wu Lei Ruoxi. Namun, sebelum perpisahan, Di Huang, Hongyan, Xingtian, Hao Yi, Sword God dan Sword Master semuanya keluar dari dunia kecil, dan semua bergegas menuju Ken Zhou dengan pedang pembunuh di tangan mereka. Orang itu terluka parah, tetapi dia tidak melakukannya mati. Little Great Emperor, berani menyerangku. Bisakah Zhou mendesis, memegangi tubuhnya dengan kuat, sambil membentuk kembali tubuh fisik dan roh primordialnya, dia mengangkat tangannya untuk menepuknya. Kaisar surga sudah penuh, permaisuri dipisahkan, dan sekelompok pemuda. Balas nyawa. Bosku. Engah. Bisakah tubuh iblis Zhou yang rusak hampir meledak di tempat karena dampak dari Chaos Cauldron? Bukannya Chaos Cauldron itu kuat, itu adalah pengetahuan roh primordial kaisar wanita sebelumnya, dan 80% dari kekuatan yang tersisa menghancurkan Ken Zhou. Tubuh fisik dan roh primordial bertabrakan secara langsung seperti ini, dan hampir menabrak jalan Huang Quan. Karena alasan ini, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di Chaos Cauldron, hampir meledak. Merusak. Di Huang dan Hongyan bertarung satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, daging dan tubuh iblis Zhou yang hancur diledakkan di tempat. Iblis suci tingkat puncak kaisar surgawi yang agung hanya tersisa satu roh primordial ilusi. Menghancurkan. Serangan Xingtian, Hou Yi, Dewa Pedang, dan Master Pedang juga tiba, menawarkan pukulan puncak. Bisakah Zhou merasa malu? Dia tidak punya waktu untuk bernapas. Biasanya, dia akan mengabaikan serangan kaisar, tetapi sekarang berbeda. Terlebih lagi, pemusnahan abadi permaisuri dan penghancuran roh primordialnya. Dalam situasi saat ini, biarkan dia menjadi sangat lemah, dan setiap tanda masalah akan berakibat fatal. Engah. 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 Serangan keempat kaisar itu sesuai dengan waktu dan situasi, menembus roh primordial Ken Zhou tanpa urutan tertentu. Ah! Setan suci meraung, dengan dia sebagai pusatnya, lingkaran cahaya nirwana menyebar, dan 6 kaisar terhempas. Dan dia benar-benar sengsara. Melihat roh primordialnya telah dipenuhi dengan cahaya kehancuran abadi, tubuh roh primordial menghilang sedikit demi sedikit, dan dia tidak dapat menghentikannya. Dia telah melihat dewa kematian dan tersenyum ganas padanya, Zhou Yuhui adalah miliknya tujuan. Tetapi dia tidak berdamai, dan harus membawa beberapa untuk dikuburkan bersamanya jika dia ingin pergi. Ayo pergi jalan bersamaku. Sesaat sebelum Yuan Shen runtuh, lolongan penuh kebencian Ken Zhou memenuhi ruang yang berbeda. Ledakan. Dia meledakkan roh primordialnya, dan dengan 6 helai kekuatan primordial, mereka masing-masing mengenai Di Huang dan yang lainnya, dan semuanya berubah menjadi segel darah iblis suci, yang terukir pada roh primordial dari 6 kaisar, dan masing-masing jalan juga terpancar dengan cahaya sihir. Engah. Engah. Xingtian dan Hou Yi langsung hancur, hanya menyisakan roh primordial ilusi, yang masih hancur sedikit demi sedikit. Dewa Pedang dan Kaisar Pedang Zun diledakkan, dan Yuan Shen juga terpengaruh, hanya menyisakan Yuan Shen Huo. Di Huang dan Hongyan tidak jauh lebih baik, tubuh suci Huanggu meledak, dan tubuh asli Yuan Shen hampir roboh. Keenam kaisar surga semuanya jatuh ke langit seperti meteorit. Episode 3092 Jangan mendekat. Ledakan. Bisa dimakamkan, Ken Zhou meledakkan dirinya, dan penghalang antara langit dan bumi di jalan Taiko juga runtuh. Sebelum kedua iblis suci itu berangkat, mereka seharusnya sedih, dan mereka benar-benar sedih sampai mati. Itu juga karena tidak adanya generasi iblis suci, jika tidak mereka akan memarahi ibu mereka. Dua jenderal di bawah kursi tidak terbunuh dalam pertempuran. Chen, angin kencang dan ombak datang, tetapi dia ditanam di selokan kecil. Hal-hal seperti ini harus menjadi variabel dalam jumlah tetap.
Roh jahat Kaisar menjadi terobsesi dengan setan, dan ingin membantai Ye Chen pada level yang sama, untuk memenangkan kesempatan maju ke Kaisar. Dan hari sisa, mengapa tidak? Membantai permaisuri pengadilan surgawi juga merupakan kesempatan, dan itu dapat membantunya menjadi Huangdi. Sayangnya, banyak hal menjadi bumerang. Bisakah Zhou tidak bisa membantai permaisuri, dan Disa tidak bisa menghancurkan Ye Chen, itulah mengapa kecelakaan berdarah ini terjadi. Ledakan. Karena pemisahan permaisuri surgawi, ruang abadi juga runtuh. Lihatlah bagian dunia itu, berdarah. Chu Xuan dan Chu Ling berlumuran darah, Wu Lei dan Ruoxi juga berlumuran darah, dan mereka semua jatuh koma di Huang, Hongyan, Xingtian. Hou Yi, Dewa Pedang, dan Master Pedang semuanya sengsara tubuh setengah cacat, dua tubuh fisik meledak, dan hanya api jiwa yang tersisa di keduanya, dan masing-masing dari mereka sangat lemah. Cepat, cepat! Teriakan berisik terdengar, dan para dewa serta jenderal surga semuanya keluar dari kuali kekacauan. Jangan pergi ke sana, Raja Manusia mendesis. Namun, kata-katanya masih lambat, dan banyak dewa telah bergegas pergi, tetapi begitu mereka menginjakkan kaki di dunia, mereka dihancurkan oleh niat membunuh iblis suci yang ditinggalkan oleh para kaisar, dan terlebih lagi, mereka dihancurkan. Melihat ini, semua dewa dan jenderal menghentikan sosok mereka. Dunia berwarna darah dengan radius 10.000 zang tiba-tiba menjadi area terlarang. Di bawah kaisar, tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di sana. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi Ken Zhou terlalu menakutkan, dan niat membunuh yang tersisa memiliki kekuatan kehancuran. Melihat Di Huang dan yang lainnya, mereka semua sangat buruk. Niat membunuhnya kecil, tapi masih bisa ditahan. Segel darah iblis suci sangat kuat, dan bisa menelannya kapan saja. Sejauh menyangkut hari yang tersisa, itu juga cukup untuk menjadi urin. Semua mati, tidak hanya memisahkan permaisuri, tetapi juga membuat 6 kaisar surga kehilangan kekuatan tempur mereka. Setidaknya, 6 kaisar tidak bisa berdiri dalam waktu singkat, dan mereka masih dalam keadaan dimusnahkan. Wajah para dewa dan jenderal masih pucat. Kepucatan ini tidak hanya untuk para kaisar, tetapi juga untuk Ye Chen. Dia harus menjadi pahlawan. Dia dimakamkan dalam kehampaan untuk menahan kaisar dan iblis. Jika bukan karena dia, kebanyakan dari mereka akan mati. Terhapus. Tragisnya, pertempuran ini lebih tragis dari yang dibayangkan. Itu karena mereka berpikir terlalu baik, berpikir bahwa dengan dukungan para kaisar, mereka dapat bertarung sampai ke zaman kuno. Tapi kebenarannya kejam. Ini adalah jalan ajaib, dan ini juga merupakan perjalanan berdarah seperti yang dikatakan permaisuri. Semua orang yang hadir mungkin mati di jalan di masa depan, termasuk dia dan Ye Chen. Jalan Taiko sangat sepi, tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di dunia itu, dan keadaan kaisar masih sangat buruk. Mengapa? Good Fortune God King menghela nafas, mengambil kendi, dan menuangkan sepotong anggur keruh untuk memberi penghormatan kepada Ye Chen. Hal yang sama berlaku untuk dewa lainnya. Rasa sedih yang mendalam menyelimuti seluruh dunia, terlalu banyak orang menangis, dan terlalu banyak orang meneteskan air mata. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Chaos Cauldron sedikit bergetar, tubuhnya penuh dengan retakan, dikelilingi oleh Chaos Fire dan Chaos Thunder, ketiganya bersembunyi di sudut, seperti 3 singa yang terluka, menjilati luka mereka dengan tenang, kesedihan mereka sulit disembunyikan. Kekosongan dan kekosongan di luar jalan Taiko sangat halus dan luas. Di sana, tidak ada lagi sosok Kaisar Sa dan Ye Chen, dan bahkan darah yang terciprat sebelumnya telah berubah menjadi abu. Kamu Chen. Dalam kegelapan, sepertinya ada panggilan seperti itu, dan itu terdengar agak mirip dengan Zhao Yun, dan suaranya tampak samar-samar. Sial, jangan panggil aku omong kosong. Aku hanya ingin tahu, bagaimana kamu bertahan hidup saat itu, Xiao Qiang yang abadi. Apakah kamu sibuk terus mencari ruang dan waktu? Beberapa baris dialog sederhana, sia-sia dan menjadi sunyi, dan kesunyian itu sedikit menakutkan. Dengan cara ini, bertahun-tahun telah berlalu. Saya tidak tahu pada saat apa, saya melihat cahaya kabur, bersinar di kedalaman kehampaan, lebih kecil dari pasir dan debu, bahkan jika Kaisar Surga ada di sini, dia mungkin tidak dapat melihatnya, mengembara dalam ketiadaan bersama angin gelap. Itu adalah Ye Chen, atau, itu adalah kesadaran Ye Chen. Sama seperti pertama kali ketika saya jatuh ke dalam kesia-sian, kehendak abadi dan kesadaran abadi, meskipun tubuh telah dihancurkan, tetapi kesadaran tetap ada, itu adalah cahaya sebutir pasir, seperti hantu, yang berkeliaran di angin. Tidak ada konsep waktu, tidak ada konsep ruang. Dalam kekosongan, tidak ada yang tahu berapa tahun kesadarannya telah mengembara, atau seberapa jauh dia telah melayang,
mereka hanya tahu bahwa cahaya kesadarannya tumbuh dengan sendirinya, dan sekarang ukurannya sebesar sebutir beras. Apakah aku masih hidup? Kesadaran Ye Chen berkedip, dan kata-kata lemah keluar, nadanya tentatif, karena dia tidak yakin, dia bahkan tidak memiliki bentuk, dan kesadarannya bingung, dan dia tidak bisa mengatakan kebenaran dari ilusi. Pertanyaannya ditakdirkan untuk tidak terjawab. Jalan Taiko masih sangat damai, semua dewa dan jenderal ada di sana, semua orang diam, ilusi mungkin telah terjadi selama 100 tahun, tetapi di sini, hanya setengah hari, dan banyak orang telah pergi ke langit timur, berdiri di ujung jalan Taiko, mendesis berulang kali memanggil, ingin mendapatkan tanggapan Ye Chen, tapi sayangnya dia tidak melakukannya. Jalan ini lebih menakutkan dari yang aku bayangkan. Kaisar Kera kecil menggelengkan kepalanya, mungkin dia terlalu tua, dan matanya, yang dulu cerah, sekarang agak redup. Tidak ada yang membantah ini. Ketika mereka meninggalkan surga, mereka semua penuh percaya diri. Dengan permaisuri dan Ye Chen di pundak mereka, tidak ada kesulitan yang menjadi masalah. Baru sekarang saya menyadari bahwa perjalanan ke prasejarah kuno ini, mungkin, juga merupakan jalan menuju neraka. Banyak orang mengingat Kaisar Xianwu. 10.000 tahun yang lalu, dia dan jutaan dewa jenderal musnah. Itu tidak bisa dihindari, dan mereka semua ditakdirkan untuk mati. Jangan mendekat, kamu tidak bisa menemukan kematian. Desis Raja Manusia terdengar sesekali. Selalu ada beberapa orang yang ingin menginjakkan kaki di dunia itu, termasuk Zixuan dan Dong Huang Taixin. Mesin pembunuh adalah hancur, begitu saja, dan ingin pergi menemui Di Huang dan Dewa Pedang, tetapi setiap kali dia terluka semakin parah. Masa lalu tidak berguna, kamu harus bergantung pada Kaisar sendiri. Master Long merapal mantra untuk menyembuhkan Zixuan dan Dong Huang Taixin. Ini benar. Semua orang yang hadir adalah semi-kaisar, dan tidak ada yang bisa membantu. Itu tidak biasa niat membunuh dan tanda darah di tubuh berasal dari Kaisar Langit Sein Demon. Saat ini, para dewa akan pergi menemui tubuh kekacauan dan mereka. Jika mereka yang telah menyentuh penghalang jalan Kaisar dapat membuktikan jalan melawan langit dan menjadi Kaisar, mungkin mereka bisa membantu. Namun akibat kecelakaan ini, peluang rusak, dan masih perlu diselesaikan. Apa yang dilihat lebih banyak orang adalah permaisuri surga, kurang akurat, Cusuan dan Culing, dan Wulei Ruoxi mereka berempat tidak memiliki tanda darah iblis suci di tubuh mereka, tetapi mereka juga sangat terluka. Buruk bahkan jika mereka bisa bangun, mungkin tidak mungkin untuk bergabung kembali, dan setiap kali mereka dipisahkan, mereka akan terluka parah dan menjadi semakin ganas. Itu tidak baik. Raja Dewa Keberuntungan menatap Dewa Pedang dan Master Pedang. Di antara 6 kaisar dengan segel darah iblis suci, mereka adalah yang paling sengsara. Mungkin dimusnahkan. Lagi pula, keduanya adalah kaisar yang baru dipromosikan, dan mereka tidak sebaik dewa. Karena itu, Dong Huang Taixin tidak bisa duduk diam, dan akan menginjakkan kaki di dunia itu jika dia tidak tahan. Sudah cukup kacau, jangan menambah kekacauan. Lebih dari selusin dewa tua bekerja sama untuk menekan Dong Huang Taixin, dan Zixuan ditekan pada saat yang sama. Dunia dikelilingi, dan tidak ada yang diizinkan melangkah ke dalamnya. Bersenandung. Chaos Cauldron bersenandung, menyeret tubuh Cauldron yang rusak, tergantung di atas kepala Dewa Pedang dan Master Pedang. Kemudian, ada energi kekacauan dan cahaya abadi yang menggantung. Itu adalah senjata Kaisar di puncak Kaisar Agung. Meskipun pemiliknya dimakamkan, kekuatan para dewa masih ada. Para dewa tidak akan bisa menginjakkan kaki di atasnya, tetapi bisa. Itu mengandung niat membunuh dan menghidupkan kembali api primordial redup untuk kedua Kaisar. Namun, ini adalah kekuatan eksternal. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka masih harus bergantung pada Dewa Pedang itu sendiri. Jika mereka dapat bertahan, mereka dapat membentuk kembali tubuh Kaisar. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Gambaran menyedihkan tidak berubah sedikit pun, permaisuri belum bangun, dan keadaan Kaisar masih buruk. Melihat kekosongan, cahaya kesadaran Ye Chen seukuran ibu jari kecil. Ketika kesadarannya tersulut dan kewarasannya pulih, dia benar-benar yakin bahwa dia masih hidup. Situasi saat ini sangat mirip dengan masa lalu. Pertama kali dia memasuki kehampaan, itu juga cahaya kesadaran, yang memadatkan tubuh kesadaran, dan setelah bertahun-tahun menyadari keabadian, dia mampu membentuk kembali tubuh emas, dengan kesadaran, bahkan harapan, dia bisa dibangkitkan. Ini benar-benar hidup Xiao Qiang. Senyum Ye Chen mengandung banyak suara serak, membayangkan ketegasan ketika dia meledakkan dirinya, dan dibandingkan dengan pemandangan saat ini, itu membuat orang merasa emosional. Setelah membunuh Ken Zhou, dia hanya tahu bahwa dia bisa tidak menemukan jalan kembali dalam waktu singkat, lagi pula, dia bukan permaisuri.
Ah! Tiba-tiba terdengar lolongan yang membuat kesadarannya bergetar, gemuruh itu adalah raungan dari jiwa. Disa! Kesadaran Ye Chen bergetar, dan dia tahu suara siapa itu. Jelas, Disa masih hidup. Selain itu, pria itu juga dalam ilusi, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada atau dalam bentuk apa dia. Sebelum berpikir terlalu banyak, Ye Chen langsung kehilangan kesadarannya. Ini adalah metode perlindungan diri. Entah apakah Disa turun untuk menemukannya. Jika dia ditemukan, itu akan menjadi bencana. Tubuh suci kaisar jauh dari lawannya melawan iblis suci kaisar. Pada hari keempat, langit di Jalan Taiko menjadi semakin gelap. Banyak orang telah mengorbankan manik-manik penerangan, satu persatu tergantung dalam kehampaan, memantulkan cahaya. Aku selalu merasa jalan di depan suram. Kui Niu mengangkat bahu dan menarik kepalanya, terkadang mengangkat matanya untuk melihat sekeliling, tanpa energi. Jika saudara dan saudariku tahu, betapa sedihnya itu. Kaisar kera kecil juga menundukkan kepalanya, memikirkan putra ketujuh keluarganya, generasi dewa perang, yang terkubur di negeri asing. Nasib, ini semua takdir. Raja manusia duduk di atas batu dengan tangan di tangannya, terlihat sangat tua. Dia mencoba menyimpulkan Ye Chen, tetapi ada perubahan dalam cara kaisar, bahkan jika tidak ada perubahan di jalan kaisar, dia tidak dapat menyimpulkannya. Chen adalah seorang kaisar yang hebat, sejak dia menjadi seorang kaisar, dia berada di luar kemampuannya untuk menyimpulkannya, dan bahkan seorang kaisar manusia akan merasa sulit untuk melakukannya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan, dan Jalan Taiko bergetar beberapa saat. Semua dewa dan jenderal melihat ke samping ke dunia barat. Ketika saya memasuki mata saya melihat setan hitam pekat, bergolak dan berjatuhan, menyebar secara horizontal ke segala arah, seperti lapisan awan yang menutupi langit. Iblis surgawi. Wajah para dewa dan jenderal tiba-tiba berubah, dan ekspresi mereka sangat jelek. Seharusnya itu adalah sudut Jalan Taiko, dan ada celah lain. Ada pedang pembunuh yang berdentang, dan tentara dan jenderal sihir yang tak terhitung jumlahnya. Episode 3093 Senjata Sihir Kecil. Sialan. Melihat iblis langit membunuhnya, semua dewa dan jenderal naik ke langit dalam satu langkah, dan berbaris rapi, memenuhi langit. Memang benar rumah bocor karena hujan sepanjang malam. Sekarang, kaisar wanita dipisahkan, para kaisar sengsara, dan mereka semua tidak berdaya, tetapi ada iblis yang datang untuk membunuh mereka. Bangkit! Raja Dewa Penciptaan berteriak dentang, dan membuka kelima jarinya, menunjuk ke bawah. Seketika bumi berdengung. Kemudian, tembok kota yang megah menjulang dari tanah, setinggi 10.000 kaki. Para jenderal lainnya juga tidak menganggur. Terlalu banyak orang merapal mantra, dan tembok kota didirikan di tanah, satu demi satu, membentang 90 juta mil dari utara ke selatan. Tidak mungkin, semua kaisar lemah, dan mereka hanya bisa bertarung. Dan tembok kota ini adalah celah, jika Anda dapat menahannya, Anda akan memiliki harapan, jika Anda tidak dapat menahannya, seluruh pasukan akan musnah. Tentara dan jenderal iblis tidak menakutkan, tetapi tiga kaisar iblis itu mengerikan. Ini adalah akhir dari takdir, dan dengan keadaan kaisar, apalagi bertarung, sulit untuk bergerak. Sialan! Teriak Kui Niu, mengeluarkan tomahawk-nya, dan mengenakan baju besi kuno. Seperti dia, begitu pula para dewa. Pria dan wanita, tua dan muda, semuanya mengenakan baju perang, dan bahkan tubuh kacau yang telah mengumpulkan akumulasi kaisar telah terbangun, dan jika mereka diberi cukup waktu, mereka akan dapat membuktikan jalan melawan langit, tetapi setan surgawi menyerang dan harus bertarung, kesempatan yang tidak lengkap dipukul lagi karena kecelakaan ini. Ledakan. Gemuruh. Langit dan bumi berdengung, bergetar bola-balik, ada terlalu banyak tentara iblis dan jenderal, dan mereka terhubung satu sama lain. Mereka penuh dengan aura pembunuh sepanjang jalan, dan mereka langsung datang ke sisi ini. Itu bisa terlihat ada wajah seram, sepasang mata, merah terang di bawah bayang-bayang setan. Ingin berdarah, masing-masing menjilat lidah merahnya, menatap mangsanya. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak semut di Jalan Taiko yang gelap. Pada hari pertama, Kaisar Iblis tersenyum tipis, memegang pedang hitam, dan memandang ke langit dan tembok kota sambil tersenyum. Tidak, ada Kaisar Agung. Keesokan harinya, Kaisar Iblis menyipitkan matanya sedikit, dan sepertinya bisa melihat sisi lain tembok kota melalui kabut. Dia sedang menonton, dan Kaisar Iblis pada hari ketiga juga sedang menonton. Melihat ini, aku sangat ketakutan, apakah itu permaisuri surga? Sebenarnya ada dua fisik suci kuno tingkat Kaisar Dao, dan 4 kaisar. Barisan seperti itu cukup menakutkan. Kaisar wanita dipisahkan, dan 6 kaisar tidak memiliki kekuatan bertarung.
Kali ini, ditakdirkan untuk panen raya. Pada hari ketiga, Kaisar Iblis menyeringai, menunjukkan gigi putihnya. Itu sarang ikan besar. Mata dua Kaisar Iblis surgawi lainnya juga berkedip, dan mereka sangat bersemangat hingga hampir menjadi gila. Ledakan. Pada hari pertama, Kaisar Iblis telah bergerak, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan melintasi kehampaan dan ketiadaan. Bersenandung. Sebelum Kaisar Iblis mendekati tembok kota pada hari pertama, Chaos Divine Cauldron terbang keluar. Tubuh kuali itu besar dan berat, dan tripod menjatuhkan Kaisar Iblis dari langit. Senjata kekaisaran kelahiran Ye Dadi benar-benar ganas. Kamu berani menyerangku bahkan jika kamu adalah senjata sihir kecil. Pada hari pertama, Kaisar Iblis berdiri teguh, ekspresinya berubah ganas, dan matanya merah dan suram. Setelah selesai, itu dirobohkan lagi. Pada hari kedua dan ketiga, Kaisar Iblis datang kemudian, sebelum dia bisa berpura-pura agresif, dia melihat Kaisar Iblis pada hari pertama berbalik dari timur, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan setelah saling memandang. Dia berbalik untuk melihat ke belakang, tubuhnya sudah retak, dan darah menyembur keluar, dan yang menjatuhkannya sebenarnya adalah sebuah kuali besar. Tidak hanya mereka berdua yang tertipu, tetapi juga para prajurit dan jenderal sihir, semuanya mengangkat kepala untuk menonton. Chaos Cauldron berdengung, dan ada banyak retakan di tubuh Cauldron, tetapi itu bersinar. Ada Chaos Fire di sebelah kiri dan Chaos Thunder di sebelah kanan. Mereka diblokir di luar tembok kota. Tuannya sudah mati, tapi mereka masih di sana, dan mereka akan memblokir di sini untuk tuannya. Adegan itu sangat mempesona. Termasuk Raja Manusia, mereka semua sepertinya melihat punggung Ye Chen dari Chaos Cauldron. Para dewa menangis, air mata mengalir di wajah mereka. Jutaan jenderal, 6 kaisar agung, dan 1 kaisar surgawi sangat lemah sehingga senjata kelahiran Ye Chen digunakan untuk mengisi daya. Tentara ekspedisi All Heavens yang besar akan mengantarkan pertempuran paling tragis. Di belakangnya, Wu Lei tiba-tiba terbangun, terhuyung-huyung, dan ingin memanjat tembok kota, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia terhuyung-huyung dan jatuh lagi. Ruoxi yang bangkit bersama juga jatuh tertiup angin kencang. Chu Xuan dan Chu Ling berdiri, tapi mereka terlalu lemah untuk berdiri tegak. Di Huang pernah membuka matanya, tetapi tubuh sucinya meledak, tubuh Peri Hongyan juga bermandikan darah. Karena iblis, mereka terganggu dan hampir tertelan. Bahkan mereka seperti ini, apalagi God of War, mereka semua melayang di ujung hidup dan mati. Kai Diji, potong dia sampai mati. Kaisar kera kecil itu mengutuk, batang besi di tangannya berdengung dan bergetar, dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri terbalik seperti jarum baja. Tubuh kekacauan diam, begitu pula Kaisar Suci, Jenderal Ilahi, dan Raja Iblis. Bahkan jika kesengsaraan Kaisar ditarik keluar, akan sulit untuk memecahkan situasi ini. Kaisar Iblis Surgawi tidak akan berdiri dan membiarkan Anda meretas, mereka akan melewati kesengsaraan Kaisar dan langsung menyerang Kaisar. Apalagi mereka yang selamat dari kesengsaraan Kaisar dapat dibunuh oleh Kaisar kapan saja. Lagi pula, mereka tidak memiliki wali yang kuat. Dapat dikatakan bahwa setelah kesengsaraan Kaisar dibuka, seluruh pasukan kemungkinan besar akan musnah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi yang berlawanan, 3 Kaisar Iblis Surgawi telah tiba. Kaisar Iblis Surgawi kedua dan ketiga baik-baik saja, tetapi Kaisar Iblis Surgawi pertama sama ganasnya dengan hantu. Seorang Kaisar Agung dijatuhkan 2 kali oleh kuali besar. Benar-benar penuh kebencian, benar-benar tidak tahu malu, itu dimaksudkan untuk menggoda, tapi sekarang, Lei Ting sangat marah. Ledakan, gemuruh. Tentara iblis juga tiba, seperti karpet hitam, menutupi seluruh bumi. Tembok kota. Penampilan para dewa dan jenderal sangat bermartabat. Ini bukan di surga. Tidak ada penindasan bawaan. Tidak peduli Kaisar Iblis Surgawi atau Jenderal Iblis Surgawi, mereka semua sempurna, dan mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Mari kita bunuh Kaisar dulu. Keesokan harinya Kaisar Iblis berkata dengan ringan, pikirannya jernih dan dia dapat dengan jelas membedakan antara yang utama dan yang sekunder. Ledakan. Itu masih hari pertama Kaisar Iblis menyapu Iblis Sa yang mengerikan dan melewati Chang Miao dalam 1 langkah. Dia pindah, begitu pula Chaos Cauldron. Keluar. Kaisar Iblis mendengus dingin pada hari pertama, dan menamparnya keesokan harinya. Paong. Chaos Cauldron cukup kuat, menabraknya secara langsung, dan dengan penyesalan, itu mengejutkan Kaisar Iblis Surgawi. Bersenandung. Sebelum Kaisar Iblis berhenti di hari pertama, dia datang lagi, dengan mulut tripod menghadap ke bawah, menelan langit dan bumi, dan menelan Kaisar ini ke dalam tripod. Sulit untuk menghentikan seorang Kaisar, jadi dia hanya bisa menjebaknya di tripod. Buka, buka untukku.
Pada hari pertama, Kaisar Iblis melolong, penuh amarah, dan kemudian terdengar suara dentuman, mencoba keluar dari tripod, tetapi dia meremehkan kekuatan tripod, dan juga meremehkan tripod keuletannya tercetak keabadian di dalamnya, ada juga jejak kekacauan, dan ada formasi pembunuhan yang hebat, apalagi bergegas keluar, bahkan tidak akan berdiri kokoh. Chaos Cauldron berjuang untuk mendukungnya, dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya hanya untuk menekan Kaisar ini. Menarik. Keesokan harinya, Kaisar Iblis tersenyum, dia tidak siap untuk menyelamatkan Kaisar Iblis pertama, dia bergegas keluar dalam waktu singkat, dan dia tidak bisa mati dalam waktu singkat, dia tidak mengubah niat awalnya, dia masih fokus pada Kaisar, semuanya akan baik-baik saja jika mereka dihancurkan, seperti untuk tembok kota. Mau kemana? Fire dan Chaos Thunder datang secara langsung, satu berubah menjadi lautan api, yang lain menjadi lautan guntur, kedua lautan bergabung menjadi lautan guntur dan api, mengepul di langit, dan keesokan harinya Kaisar Iblis tenggelam hanya dengan satu pertemuan. Kuku Huo dan Lei, berani menjebakku. Keesokan harinya, Kaisar Iblis berteriak keras, merobek celah dan melompat keluar. Kembalilah padaku. Di lautan guntur dan api, ada suara rantai besi yang bergerak, satu adalah rantai urutan api yang kacau, yang lainnya adalah rantai urutan guntur yang kacau, satu mengikat kaki kiri dari Kaisar Iblis Surgawi, dan yang lainnya mengikat kaki kanan Kaisar Iblis Surgawi. Kaisar Iblis Surgawi diseret ke lautan guntur dan api oleh mereka lagi, dan ingin berjalan-jalan, tetapi tidak mungkin. Buka untukku. Pada hari kedua, Kaisar Iblis kehilangan sikap menggodanya, dan lolongan marahnya bergema selama 9 hari. Tepat sebelumnya, dia masih mengejek Kaisar Iblis pada hari pertama. Terjebak oleh api dan guntur, setiap kali saya ingin membunuh, gelombang guntur dan api menghantam saya, dan kemudian saya tersapu kembali. Pada hari pertama, Kaisar Iblis tidak bisa diam, dan dia tidak bisa diam. Saya benar-benar meremehkan guntur dan api, kekacauan levelnya sangat kuat. Sangat kuat. Para dewa bergumam pelan, semua tuan dimakamkan, kuali kekacauan dan api kekacauan, mereka masih sangat sombong, dua Kaisar Agung. Mengantuk-mengantuk, jika Ye Chen masih hidup, mereka bertiga pasti lebih menakutkan, senjata kelahiran Ye Chen, api dan guntur, benar-benar bukan lelucon, mereka memiliki wajah yang terlalu panjang. Bagus. Pada hari ketiga, Kaisar Iblis tertawa cukup nakal, dengan busur lucu di sudut mulutnya, melirik ke Chaos Cauldron, lalu ke Chaos Fire dan Chaos Thunder, mereka benar-benar hal yang menentang surga. Keberadaan macam apa tuannya, untuk mengorbankan harta peri semacam ini, bahkan Kaisar tidak bisa buru-buru keluar, setelah pertarungan selesai, dia harus mempelajarinya. Menutup matanya, dia datang selangkah demi selangkah. Tatapannya menghina, benar-benar menantang, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Perang. Dewa keempat akan menjadi yang pertama membunuh dengan seteguk dentang, memegang pedang peri di tangannya, dan ada juga tubuh kekacauan, Raja Chu Jiang, Kaisar Suci, Mozun, Raja Abadi Yuhua, Raja Dewa Penciptaan. Ada lebih dari selusin dari mereka puncak Zun Ziqiang, ini di Jalan Taiko, bahkan jika ada lebih dari selusin Zun di tingkat atas, mereka mungkin tidak dapat melawan Kaisar Iblis Surgawi. Melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Pada hari ketiga, Kaisar Iblis mencibir, menyerahkan tuntian Demon Venerable dengan satu telapak tangan, dan menusuk Raja Chu Jiang dengan satu jari. Kuasi di menelannya. Zeng. Dewa keempat akan membunuh, dengan pedang yang menghancurkan orang mati dan menghancurkan orang mati, membawa kekuatan penghancur. Sayangnya, dewa tidak akan cukup untuk melihat. Meskipun pedangnya mendominasi, itu dengan mudah dijepit oleh dua jari Kaisar Iblis Surgawi. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatan, sulit untuk menembus setengah titik. Bahkan orang dengan pedang terguncang ke samping, dan lengan dan tubuhnya sering meledak. Engah, engah, engah. Darah yang menyilaukan meledak satu demi satu, dan puncak-puncak lainnya tidak jauh lebih baik. Tidak ada yang bisa menahan pukulan Kaisar. Lebih dari selusin puncak semuanya berdarah di langit hanya dalam beberapa saat. Kaisar yang sempurna jauh dari mampu bersaing dengan Kaisar Semu, bahkan puncak yang terkuat. Pada hari ketiga, Kaisar Iblis tidak berhenti berjalan, selangkah demi selangkah, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan adik laki-lakinya. Kemana harus pergi? Memaksaku untuk keluar semua. Raja manusia, dengan cermin gosip tergantung di kepalanya, juga bergegas keluar dari tembok kota, dan Xiao Yaozi, Dong Huang Taixin, Zixuan, Long Ye, Dixuan. Semua melangkah keluar kota Sutian, barisan puncak yang paling kuat, tampaknya telah meningkat menjadi 20, atau kalimat yang sama, ini bukan surga, itu adalah Kaisar yang sempurna. Pengadilan kematian.
Pada hari ketiga, iblis memegang pedang kaisar dan membukanya lebar-lebar. Setiap kali dia bergerak, akan ada darah dari para dewa. Bunuh. Di bawah, pasukan iblis juga bergerak, seperti lautan hitam, berjatuhan ke tembok kota dengan gelombang dahsyat. Episode 3094 kami dapat mendengar Anda. Perang. Para jenderal para dewa berteriak, semangat juang mereka luar biasa, kebanyakan dari mereka tidak memiliki umur, dan mereka secara paksa meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak. Meskipun mereka tidak tahu apakah pertempuran ini bisa dimenangkan, mereka hanya tahu itu dengan menjaga tembok kota ini, mereka menjaga harapan terlepas dari kembalinya salah satu kaisar, mereka memiliki kesempatan untuk kembali. Tentu saja, faktanya lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Hanya dengan satu pukulan, tembok kota itu terlempar keluar dari celahnya, lagi pula tembok kota itu dibangun sementara, dan tidak sekuat tembok kota Nanchu, dan pertahanannya jauh dari sekuat itu. Ayo! Kaisar Xuan memimpin, melawan 9 Raja Iblis sendirian, dan memasuki langit, diikuti oleh Kaisar Bulan, yang juga 1 lawan 9. Mereka semua adalah Raja Iblis asli, yang sempurna, dan memasuki kehampaan. Semut. Para prajurit iblis dan jenderal iblis tertawa ganas, sehitam semut, mereka menyerang tembok kota. Tipu aku, langit dan siapapun. Keturunan kaisar, warisan jalan kaisar, dan para tetua pertapa semuanya bertarung satu demi satu, bertarung dengan iblis. Boom! Ledakan! Ledakan! Perang antara dua domain akhirnya dimulai, satu serangan dan satu pertahanan, pertarungan berlangsung lancar, di tengah teriakan pembunuhan, tembok kota hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan orang dikuburkan, ada yang setan, ada yang berasal dari surga, kehidupan manusia seperti tidak berharga, darah menetes ke seluruh tembok kota yang bobrok, kabut darah mengepul, merusak langit. Perang itu brutal. Tidak ada biksu di langit yang mundur, bermandikan darah iblis, dan bertarung sampai gila. Para dewa akan menjadi manusia, dan mereka juga orang gila. Jika kamu bisa bertarung, kamu akan bertarung, jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan meledak tanpa ragu. Menghadap ke langit, di pasukan iblis hitam, bunga darah mekar satu demi satu mempesona dan halus setiap kali bunga mekar, itu menandakan akhir kehidupan, tubuh hancur dan dewa dihancurkan. Dengan cara ini, tembok besar berdarah dibangun untuk para kaisar di belakangnya. Permaisuri menangis, meski matanya terpejam, air mata mengalir dari sudut matanya. Adegan ini sangat mirip dengan Perang Dunia Pertama keabadian yang lalu, banyak orang terkubur, banyak orang hancur berkeping-keping, tulang menumpuk menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai, hanya untuk memperjuangkan harapan yang buruk itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang kejam tidak berhenti karena air mata permaisuri, dan perang anti-Vietnam menjadi semakin tragis. Orang-orang ada di dinding. Ini adalah obsesi para dewa dan jenderal. Karena keuletan ini, iblis yang membunuh iblis ketakutan ketika mereka mendengar berita itu. Orang gila yang keluar masuk, bahkan jika dia bertarung, dia jelas mempermainkan hidupnya. Jika dia lengah, seseorang akan meledakkan dirinya sendiri, dan setiap kali dia meledakkan dirinya, itu akan mempengaruhi terlalu banyak orang. Untuk pertama kalinya, gemuruh mereda. Tentara iblis mundur, dan tangan yang memegang senjata bergetar dari Raja Iblis ke tentara iblis. Melihat tembok kota lagi, itu adalah pemandangan yang menusuk hati. Kecuali untuk sejumlah orang, sisanya berambut abu-abu, reyot, tidak dapat berdiri kokoh, baju perang mereka rusak, tulang mereka berlumuran darah, dan mereka telah kehilangan bentuk manusia mereka. Perang itu brutal. Mengetahui bahwa tulang kerabat mereka tergeletak di bawah tembok kota, mereka tidak punya waktu untuk melihatnya. Bunuh, bunuh aku. Pada hari ketiga, Kaisar Iblis meraung, ingin membunuhnya, tetapi dia dihadang oleh puncak semua yang terkuat di langit barat. Mereka semua menyeret tubuh mereka yang rusak untuk bertarung, dan mereka juga memiliki obsesi yang terukir di jiwa mereka, yaitu untuk memblokir kaisar ini di sini. Bunuh. Perintah kaisar masih sangat efektif. Setelah gencatan senjata singkat, pasukan iblis melonjak seperti air pasang. Perang. Para dewa dan jenderal semua berdiri teguh, dan mereka terus melangkah maju. Ketika mereka bertemu satu sama lain, puluhan ribu dewa dan jenderal meledakkan diri, menyerbu pasukan iblis seperti seberkas darah, dan mekar menjadi bunga darah yang indah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh tidak datang dari Jalan Taiko, tetapi juga dari 3 dunia surga, bumi dan manusia. Jalan Taiko sedang bertarung, dan langit juga sedang bertarung. Saya tidak tahu berapa banyak pilar sihir yang turun, dan di sana adalah makhluk tertinggi dari wilayah asing, baik Kaisar Agung maupun Kaisar Langit. Aku benar-benar memikirkan dunia bawahku.
Kaisar dunia bawah berteriak keras, dan bertarung melawan 8 kaisar surgawi sendirian, membunuh dunia bawah hampir runtuh. Langit tidak kosong. Mendengus dingin Daozu seperti guntur abadi, mengguncang langit peri. Barisan yang dia temui bahkan lebih besar daripada kaisar dunia bawah. Ada 5 kaisar jahat, 3 kaisar iblis surgawi, dan 1 sihir kaisar Daosheng. Perang. Dunia manusia juga telah mengalir ke sungai darah, dan jeritan rakyat jelata penuh dengan amarah yang meluap-luap. Kaisar wanita dari hutan belantara timur berlumuran darah, mengenakan pakaian perang kaisar, dan 3 kaisar surgawi yang dibunuh oleh 1 orang dikalahkan sepanjang jalan. Orang biasa memiliki obsesi, begitu pula kaisar. Apakah dia Jining Suang atau Dongshen Yaoqi, dia akan menggunakan hidupnya untuk menjaga janji kuno itu. Orang-orang ada di surga. Setidaknya, sebelum suaminya kembali, masih ada keluarga bernama Dacu. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling sulit di Triloka. Karena pemisahan permaisuri dan penutup yang tersembunyi, dia sangat lemah, dan bahkan pilar sihir yang tak terhitung jumlahnya turun. Kaisar hebat, tunjukkan semangatmu. Deru rakyat jelata adalah raungan dari jiwa, dan gunung serta sungai hancur, dan mereka semua berjuang di ujung hidup dan mati. Kami dapat mendengarmu. Dalam kegelapan, sepertinya ada tanggapan, suaranya kuno dan jauh, dan nadanya serak dan berubah-ubah. Itu adalah kaisar dari semua generasi. Mereka adalah monumen nyata, menjaga zaman prasejarah kuno yang tak berujung. Sekarang, mereka juga sudah tua, dan minyaknya habis. Seluruh dunia prasejarah purba dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, dan bahkan angin yang berhembus pun penuh dengan perubahan. Aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu bala bantuan dari surga. Permaisuri teratai merah sedikit membuka bibirnya, matanya yang seharusnya jernih agak keruh dan redup, dan saljunya yang panjang rambut putih mencerminkan dengan baik apa yang dia lakukan bertahun-tahun berlalu. Kaisar yang pernah membakar semua dewa di 8 tanah terlantar pada awalnya adalah pria yang luar biasa, tetapi dia juga sudah tua dan terlambat, dan dia hanya mengingat seseorang bernama Mo Yuan. Kaisar Huang. Permaisuri Donghua bergumam pelan, dengan rambut putih berkibar, dan di matanya yang redup, ada kelembutan hubungan, cinta tertinggi, yang tidak sebanding dengan misi kuno, dan dia telah melewatkan banyak reinkarnasi. Hidup, masih ada harapan. Kaisar Naga Taiksu berkata dengan ringan, rambut putihnya beruban, seluruh tubuhnya penuh kematian, dan bahkan darah yang menetes dari sudut mulutnya menetes, dimusnahkan menjadi abu, meski begitu, itu masih sama. Tangguh seperti patung batu berukir. Harapan. Mendengar 2 kata ini, makhluk tertinggi dari semua generasi semuanya kesurupan, menatap kosong ke arah Chang Miao, mencoba menemukan sinar cahaya itu, tetapi sejauh yang mereka bisa lihat, semuanya redup, dan tidak ada cahaya. Ditemukan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menunggu. Tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar, membawa sifat iblis yang tak tertahankan, suram dan tirani. Sungguh menyedihkan. Kaisar Suanyuan berkata dengan ringan, dan melirik ke kedalaman, di mana dia bisa melihat iblis yang paling dibenci di segala usia. Ah! Suara lolongan marah tiba-tiba pecah, mengguncang langit dengan kilat dan guntur, dan seluruh dunia purba kuno bergetar. Aku tidak tahan lagi, jangan memprovokasi dia lagi. Kaisar Suci Douzan memuntahkan darah, dan menatap Kaisar Suanyuan dengan marah, bolak-balik sesekali. Ah! Saat raungan itu turun, lolongan serigala terdengar lagi, yang membuat tubuh Kaisar Douzan gemetar karena terkejut. Sialan, kamu benar-benar sakit. Yang berbicara adalah Kaisar Hantu, dan yang memarahi adalah tubuh Kaisar Suan. Kaisar yang hadir pasti akan mengangkatnya dan memberikannya palu yang keras, sehingga lampu itu sangat kelelahan sehingga dia masih memiliki kekuatan untuk berteriak. Kaisar Suan tidak mengatakan sepatah kata pun, setelah melolong, dia tampak seperti orang normal, mungkin dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan bahkan memuntahkan beberapa teguk darah tua. Ketika dia berdiri diam, dia menyebabkan sepasang mata menyipit, seperti surga Kaisar. Ada juga Kaisar surga kuno, arti di matanya jelas, berteriak lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Kegembiraan menyenangkan, setelah keheningan, mata para kaisar redup lagi. Waktunya terlalu lama, dan ada secercah harapan yang berangsur-angsur menghilang, tanpa bala bantuan dari surga, rencana zaman akan sia-sia, dan penduduk Wanyu semuanya akan terkubur dalam malapetaka. Jalan Taiko masih berjuang. Tidak diketahui berapa kali pasukan iblis surgawi menyerang tembok kota, atau berapa kali berhasil dipukul mundur. Melihat tulang-tulang di bawah tembok kota, ada beberapa dari setan, dan beberapa dari langit. Ada juga jiwa heroik, tidak ada tulang yang tersisa dalam ledakan diri, dan hanya raungan mereka yang tersisa di kabut darah yang bergejolak. Bunuh aku.
Suara mendesis tidak ada habisnya, itu datang dari Kaisar Iblis hari pertama, dan juga dari Kaisar Iblis hari kedua dan ketiga. Ketiga kaisar itu benar-benar marah, salah satunya terjebak di dalam kuali, yang lainnya tenggelam di lautan guntur dan api, satu diblokir oleh Kaisar Semu di Changmiao di barat, dan pasukan iblis surgawi lainnya benar-benar saling menekan, tetapi setelah sekian lama, mereka bahkan tidak merebut tembok kota yang rusak. Bunuh. Tentara iblis berkumpul kembali, mematuhi perintah Kaisar, dan menyerang tembok kota lagi. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Putra pesawat membelah baju besinya dan menjaga satu sisi sendirian, membunuh tentara iblis dan jenderal iblis untuk dikalahkan. Seperti dia, setiap jenderal dewa adalah monumen yang tidak akan runtuh. Setelah beberapa pertempuran, terlalu banyak dewa dan jenderal yang mati dalam pertempuran, dan mereka yang telah kehabisan esensi kehidupan telah meledak. Engah, engah, engah. Perang berlanjut, dan orang-orang mati setiap saat, sampai tulang-tulangnya menumpuk menjadi gunung. Kegigihan mereka bukan tanpa harapan. Melihat ke sisi lain tembok kota, Wu Lei dan Ruoxi secara bertahap bergabung, dan hanya ada dua dari mereka. Adapun Cusuan dan Chuling, mereka masih koma, tetapi ada cahaya abadi yang mengambang di tubuh Ruoxi. Cepat, kalian berdua, kita tidak bisa bertahan lagi. Xiao Linghua menggertak, dia tidak lagi berwujud penjahat, tetapi telah berubah menjadi Tyrannosaurus Rex, berlari kencang melintasi langit, bertarung dengan Raja Iblis. Tubuh naga yang besar memiliki selokan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan justru karena ukurannya darah yang mengalir jatuh seperti hujan cahaya dari langit. Tubuh naga telah diledakkan lebih dari sekali. Tidak jauh dari sana, ada juga raksasa. Itu adalah kaisar kera kecil, berubah menjadi tubuhnya sendiri lagi, dan dia setinggi 1000 kaki. Memegang tongkatnya, dia memusnahkan satu demi satu, tubuhnya yang berdarah lebih mencolok daripada bayi roh kecil, dan dia kelelahan. Wudi duduk sebagai komando, benar-benar tidak bisa menahan adegan itu. Yang lebih buruk adalah Queen Yu, separuh tubuhnya hancur, bahkan battle axe di tangannya patah, dan dia siap meledak, atau dikatakan bahwa setiap dewa jenderal yang hadir memiliki kesadaran ini. Tunggu. Permaisuri bergumam pelan, ribuan kata tidak berguna, tetapi dua kata ini adalah yang paling penuh harapan. Proses integrasi tidak mulus. Memang benar Ken Zhou sudah mati, tetapi niat membunuh masih ada, dan perlu fusi untuk benar-benar menghapusnya, tetapi sangat sulit untuk bergabung jika ada niat membunuh untuk menyebabkan kekacauan. Yang dia butuhkan adalah waktu, dan para jenderal mungkin tidak dapat menahannya. N. Episode 3095 Kelanjutan Perang Dunia. Ketiadaan, keluasan. Kesadaran Ye Chen jauh lebih cerah, dan itu sangat ilusi dan sunyi, hanya mendengar Disa melolong dari waktu ke waktu. Suara melolong ini menghilang di beberapa titik. Tanpa melolong, bukan berarti Disa sudah mati, Ye Chen sangat yakin Disa masih hidup. Tidak ada konsep waktu yang sia-sia, dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Selama tahun-tahun yang panjang ini, Ye Chen tidak menganggur, mengembara dengan angin, dan memahami keabadian sepanjang waktu. Sejauh ini, pemahaman tentang keabadian telah berubah dan nirwana, yang jauh dari sebelumnya. Di kedalaman, dia membentuk kembali tubuh kesadaran. Kemudian, tubuh-tubuh suci Dao Kaisar Abadi dibentuk menjadi daging dan darah, dan roh primordial dipadatkan lagi. Di hamparan luas, dia yang dikelilingi oleh cahaya abadi bagaikan mutiara yang cemerlang. Karena pencerahan keabadian lagi, dia bisa berjalan bebas dalam kehampaan, setidaknya dia tidak perlu melompat-lompat lagi. Aku menyentuhnya. Ye Chen menutup matanya dan bergumam pelan, dengan senyum di sudut mulutnya. Setelah bertahun-tahun pencerahan, dia telah menyentuh penghalang Kaisar Surga. Dia hanya perlu menyelesaikan jalannya, dan kemudian dia dapat mencoba untuk mencapai alam. Kepalsuan sangat sulit dan keberuntungan hidup berdampingan. Terakhir kali saya turun, saya menyadari hukum abadi, tetapi kali ini saya turun, saya menyentuh hambatan kultivasi. Saya tidak tahu satu peristiwa bahagia. Pada satu titik, Ye Chen berhenti sedikit, merentangkan telapak tangannya, dan berubah menjadi pedang abadi. Benar, dia tidak hanya bisa berjalan dalam ilusi, tapi dia juga bisa menggunakan mantra abadi. Ini semua karena pemahaman tentang keabadian. Meskipun tidak sebaik permaisuri surga, bagaimanapun juga dia adalah nirvana. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan jalan kembali. Jika dia ingin kembali, dia harus dibimbing oleh permaisuri. Dia telah jatuh ke dalam kehampaan dan ilusi, belum lagi dia, bahkan jika permaisuri pergi jauh, dia mungkin tersesat dalam kehampaan. Inilah yang menyakitinya paling. Tiba-tiba, terdengar raungan lagi, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata saat mendengarnya. Itu Disa, dia tahu.
Sebelum dia bisa memikirkannya, dia segera berjalan dengan pedang abadi, dia harus melihat apa yang orang itu melolong, dan seperti apa bentuknya. Ini akan memakan waktu 3-5 tahun untuk pergi dengan cara ini. Saat dia diam, matanya yang melihat ke kejauhan sedikit menyempit menjadi garis. Menarik. Seperti yang dia duga, Disa tidak dalam bentuk lengkap, tetapi kumpulan cahaya ajaib, cahaya kesadaran. Karena itu, dia menghela nafas. Tampaknya obsesi Disa dan rintangan iblis tidak sia-sia, obsesi itu tidak padam, dan situasi saat ini yang seharusnya dihilangkan dalam ilusi. Sayangnya, meski sadar, Disa tidak bisa memadatkan tubuh sadarnya. Tidak semua orang, seperti Ye Chen, dapat menyadari keabadian dalam kehampaan. Jika mereka tidak dapat menyadari hukum itu, mereka tidak dapat memadatkan kesadaran mereka, apalagi tubuh dan jiwa fisik. Ini jelas bagi mereka. Namun, dia masih meremehkan Disa. Pria itu benar-benar luar biasa, dan dia juga ahli oportunisme. Dia tidak bisa memahami keabadian, jadi dia mengganti keabadian dengan suksesi darah. Dia tiba-tiba memadatkan tubuh kesadaran, menciptakan kembali jiwa, dan membentuk kembali tubuh iblis. Kaisar Sa ini, bukan Kaisar Sa itu. Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam dengan suara rendah. Dia tidak muncul, tetapi bersembunyi di kedalaman dan menatap. Apa yang dia katakan masih sangat masuk akal. Memang benar Disa memadatkan roh primordialnya, tetapi basis kultivasinya telah turun. Dia awalnya adalah puncak Kaisar Langit, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat dasar. Selain itu, wilayahnya masih cukup tidak stabil. Dia menebak bahwa dia harus mengganti kejahatan keabadian dengan warisan darah. Mungkin inilah alasan mengapa Disa melolong marah. Benar untuk memikirkannya, ini adalah puncak dari Kaisar Surga, tetapi sekarang dia telah menjadi awal dari Kaisar Surga, dapat dibayangkan keadaan pikirannya. Jatuh sia-sia, baginya, adalah malapetaka. Apa yang dikatakan permaisuri itu benar, Ye Chen adalah kesempatannya, tetapi juga malapetaka. Setelah beberapa obsesi seperti iblis, dia tidak menemukan keberuntungan yang maju, tetapi melipat dirinya, apa yang harus saya katakan? Ini hal kecil jika kesempatan hilang, dan tidak apa-apa untuk menurunkan basis kultivasi Anda, apakah Anda bisa keluar hidup-hidup adalah hal yang sangat rumit. Lagi pula, batas penerus darah memiliki batas waktu. Kekosongan sangat luas dan berkabut, dan dia mungkin tidak dapat menemukan jalan kuno, jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan mati. Puncak Kaisar Agung bertentangan dengan tingkat dasar Kaisar Langit, mampu. Berpikir seperti ini, Ye Chen berjalan santai, dan pedang abadi berdengung dan bergerak. Disa, yang bersila, membuka matanya secara terbuka, dan melihat Ye Chen melalui kehampaan. Tiba-tiba, matanya hampir meledak. Ye Chen, itu Ye Chen, orang suci tertinggi dari garis keturunan tubuh suci, yang telah meledakkan dirinya sebelumnya, tetapi dia masih hidup. Karena tubuh suci kecil itulah dia berakhir seperti ini. Keagungan Kaisar Kerajaan Surga telah pergi. Senior, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Ye Chen memandang Disa sambil tersenyum, dan berjalan selangkah demi selangkah, semakin dia tersenyum, semakin bahagia dia. Salah satunya benar, dan dunia luar mungkin hanya beberapa hari, tetapi dalam ilusi, mungkin 1000 tahun. Dia senang, tapi wajah Disa mengerikan. Iblis suci tingkat Kaisar Surgawi masih memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Saya bisa melihat perubahan pada Ye Chen. Melihat cahaya abadi, itu lebih halus dari sebelumnya. Hukum abadi, pedang abadi di tangan Ye Chen, adalah bukti terbaik. Lebih dari itu, Disa semakin marah. Itu adalah kepalsuan yang sama yang terjadi, Ye Chen meledakkan dirinya sendiri, dia dimusnahkan, dan dia masih hidup sekarang, Ye Chen mendapat keberuntungan, tetapi dia menderita kesengsaraan, membandingkan keduanya, bagaimana dia bisa seimbang di dalam hatinya. Aku belum selesai bertarung tahun itu, jadi aku akan melanjutkan hari ini. Ye Chen memelintir lehernya dengan keras, Heavenly Emperor Saint Demon adalah ikan besar, dia harus menelannya. Tahun lalu tidak hancur, dan hari ini aku akan membunuhmu. Disa bangkit, dan tubuh iblis itu dibentuk kembali inci demi inci. Meskipun tidak abadi, ia bersinar dengan cahaya suksesi darah. Ayo! Ye Chen melangkah maju, mengayunkan pedangnya secara terbuka, dan memotong sungai peri abadi. Semut. Disa menyeringai, menyekanya dengan telapak tangan, dan cahaya ajaib keluar dari tubuhnya, menyatu dengan kekuatan Sueji, berubah menjadi pisau ajaib, dan menebas Ye Chen di udara. Sueji tidak abadi, dan pukulannya diturunkan oleh Mingming banyak kekuatan. Engah. Darah emas bersinar terang. Meskipun Ye Chen menghindari pisau ajaib, dia tidak menghindari akibat dari pisau ajaib. Ada energi sihir hitam yang terbang dan mengamuk,
lalu meledak, menarik selokan darah tebal di dadanya. Atau katakan itu adalah kaisar surga. Bahkan jika itu adalah level pemula, itu cukup menakutkan. Saat berbicara, Disa datang lagi, sebelum Ye Chen bisa menstabilkan sosoknya, Zetian menamparnya dengan telapak tangan. Ye Chen menghindarinya dalam sekejap dengan keabadian menjadi seorang kaisar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kaisar Sa dipotong oleh pedang. Di dunia luar, Kaisar Dao sangat halus dan tidak berguna, tetapi di Wuwang, dengan dukungan keabadian, sangat mudah digunakan. Saat memudar, Kaisar Sa akan menjadi ditekan oleh dunia bawah. Jika tidak demikian, orang bodoh akan bertarung dengan Kaisar Langit dan Iblis Suci. Ekspresi Disa cukup ganas. Dari serangan pertama, dia tahu bahwa kekuatan para dewa tidak sebaik sebelumnya. Menggunakan suksesi darah untuk menggantikan keabadian memiliki banyak kerugian, tetapi Ye Chen tidak memiliki kerugian ini. Jangan membodohi dirimu sendiri. Kaisar Ye mendatanginya, dengan pedang Feng Shen Jue abadi, mendominasi destruktif. Engah. Disa, yang baru saja duduk, ditusuk di dada dengan pedang, dan jiwa juga terpengaruh, dan darah disemprotkan keluar. Setelah terkena pedang Ye Chen, Disa mengembalikan telapak tangan Ye Chen, menyebabkan tubuh Ye Chen meledak. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, sebuah senjata juga meleleh di tangan Disa, itu adalah pisau ajaib, terbuat dari darah, diukir dengan garis-garis ajaib, jika pedang keabadian yang abadi itu cerah, maka pisau darah ini akan sangat ajaib. Kapan? Paong. Dentang. Terdengar suara keras logam berbenturan, yang satu adalah tubuh suci Kaisar Agung, yang lainnya adalah iblis suci tingkat pertama dari Kaisar Surgawi. Itu juga karena fakta bahwa tidak ada orang lain di sini, jika ada adalah, bahkan Kaisar mungkin tidak dapat menanggungnya. Engah, engah, engah. Darahnya sering meledak, ada Ye Chen, dan ada Disa, pertarungan mereka berdua masih primitif dan berdarah, jika kamu menebasku, aku harus menebas, tergantung mana yang lebih tebal dan lebih tebal. Ekaristi dan setan suci jelas merupakan cinta sejati. Di dunia luar, tidak ada ruang untuk dua dewa besar ini. Entah mereka tidak bertarung, atau mereka memainkan hidup mereka dalam kehampaan. Dia memiliki darah untuk mewarisi batas, dan dia memiliki keabadian yang tak terbatas. Setan suci ingin membantai tubuh suci untuk menghilangkan kebenciannya. Ekaristi ingin membunuh iblis suci untuk menelan esensinya, dan keduanya memikirkan hal-hal indah. Tidak ada penonton dalam pertempuran ini. Tapi pertempuran itu lebih kejam dari yang dibayangkan. Ye Chen hampir membongkar tubuh iblis Disa, dan Disa hampir membongkar tubuh suci Ye Chen. Keduanya bermandikan darah pihak lain. Pertempuran menjadi gila, dan mereka tidak akan pernah mati. Sama tragisnya, itu adalah Jalan Taiko. Melihat tembok kota yang bobrok, lebih dari 60% telah runtuh. Melihat para dewa dan jenderal, lebih dari 40% tewas dalam pertempuran, dan sisanya masih berjuang mati-matian. Tetapi ladang pembantaian, yang disebut kehidupan manusia lebih hina dari rumput. Paong. Disertai dengan suara, Chaos Cauldron meledak, celah terbuka, dan Kaisar Iblis terbunuh pada hari pertama. Kuali kekacauan memusnahkan cahaya ilahi, jatuh dari langit, dan ada lebih banyak retakan di tubuh kuali. Dengan tubuh senjata ajaib, mampu menjebak Kaisar Iblis Surgawi untuk waktu yang lama, cukup untuk melihat ke bawah ke langit. Hancurkan. Kemudian, pada hari kedua, Kaisar Iblis merobek lautan guntur dan api, dan melompat keluar seperti naga. Chaos Fire dan Chaos Thunder juga kehilangan divine power mereka dan jatuh ke langit. Mereka juga cukup bangga untuk tidak kehilangan pamor tuan mereka, dan setidaknya sekali menjebak seorang Kaisar Agung. Engah, engah, engah. Darah yang menyilaukan meledakkan langit, dan Kaisar Semu yang mengepung Iblis Surgawi ketiga juga jatuh satu demi satu, seperti meteor satu demi satu, dari langit barat ke langit timur. Pada titik ini, perang berhenti lagi. Tentara Iblis Surgawi berhenti menyerang dan membentuk formasi di luar kota. Tiga Kaisar Iblis Surgawi berdiri di atas langit dengan wajah ganas. Mata merah mereka suram dan tirani, menatap tembok kota yang bobrok. Dikalahkan. Putra pesawat itu bergumam pelan, memegang pedang peri yang berdarah, goyah, tidak bisa berdiri diam. Dia baik-baik saja. Melihat keturunan Kaisar dan warisan jalan Kaisar, mereka semua telah runtuh ke tanah, barisan tentara dan jenderal sihir terlalu besar. Siapapun yang membantuku, aku masih bisa membunuh. Kui Niu terbaring tak berdaya di bawah menara kota, lukanya sangat parah, kakinya hilang, dan hanya satu lengan aslinya yang tersisa. Matanya redup, dan kesadarannya itu juga kabur, benar-benar sampai batasnya. Setidaknya, dia masih memiliki tubuh fisik.
Melihat tembok kota, lebih dari 80% jenderal yang masih bisa bernafas tidak memiliki tubuh fisik, dan sisanya kurang dari 20%, tidak ada bedanya apakah mereka memiliki tubuh fisik atau tidak, dan sangat sedikit yang benar-benar dapat berdiri. Bunuh, kenapa tidak membunuh? Pada hari pertama, Kaisar Iblis tersenyum ganas, dan pemandangan di tembok kota sangat menarik perhatian. Aku lelah, istirahatlah. Suara God King Good Fortune serak, dia bergetar beberapa kali, dan akhirnya tidak bisa bertahan lagi, dan jatuh ke tanah. Semua makhluk hidup adalah semut. Kaisar Iblis kedua tersenyum pelan, tanpa halangan apapun, dia melangkahi tembok kota dalam satu langkah, dan yang paling penting adalah membunuh semua kaisar. Hentikan. Tuan Long meraung, ingin naik ke langit. Namun, sebelum dia bisa melangkah keluar, dia melihat Kaisar Iblis terbang keluar dari sisi lain tembok kota pada hari kedua, dan Kaisar Iblis pada hari pertama dan ketiga tidak jauh lebih baik, menabrak kepala tangan batu giok kristal. Pada N.